Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama gue Zaki. Dan kali ini kita ada di podcast Cake Talks, di mana podcast kita akan membahas tentang campaign-campaign atau acara-acara yang emang menarik. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang bener-bener spesial. Dan dia merupakan orang di balik layar suatu brand lokal, suatu brand F&B lokal yang emang lagi naik banget saat ini. Mungkin kita langsung saja kita perkenalkan Karehan Budi Setiawan. Halo Karehan Budi, Halo Ki, gimana apa kabar Karehan Budi? alhamdulillah baik. Mungkin Kak Budi bisa memperkenalkan diri lebih dulu, kayak Kak Budi latar belakangnya apa, terus Oke. gimana-gimananya gitu. Oke, kenalin gue kalau nama panjangnya Rehan Budi, cuman kalau untuk keseringannya dipanggilnya Budi. Jadi Oke. di wilayah kampus juga orang kenalnya Budi gitu. Oke. Nah, untuk background pendidikan sebetulnya gue juga sama-sama alumni dari UPJ. Gila guys, alumni UPJ guys. UPJ, kemudian Gokil banget. sekarang kegiatannya adalah sebagai entrepreneur, punya brand namanya Mauku Cake. Oke. Ya, Mauku udah berjalan mau 4 tahun. Waktu itu gue diriin dari mau selesai skripsi. Oh, Ya, itu bisa. Itu kenapa kayak mau ngeberdiriin Moku kayak itu sendiri? Apakah karena awalnya iseng-iseng atau emang di awal gue pengen bangun nih. Sebelum gue lulus gue udah pengen bangun. awalnya nggak sengaja. Iseng-iseng ala-ala anak Gen Z ya. Cuman Dalam anak tanda Gen Z, kutip iseng-iseng cuman gitu. anak Gen Z kan Iya. iseng-isengnya bisa cuma mentok sampai coming soon. Betul, itu dia. Gue akuin. Iya, benar Coming benar. soon, cuman ini alhamdulillah gue bisa lewat dari coming soon lah. Itu dia, mantep Iya. banget berarti kan. Gue mau nanya dong, filosofi sama nilai-nilai yang mau dibawa Moku Cake itu gimana sih Kak? Jadi awalnya gini, kalau untuk Mauku sebetulnya gue ngambil dari nama yang supaya gampang diingat. Jadi Iya. namanya Mauku, kemudian kita kasih nama identitas produknya, Oke. cake ya kan. Tujuannya supaya lebih gampang diingat, kemudian untuk kelanjutannya kita branding pun bisa lebih fleksibel gitu. Iya. Kita bisa kaitin dengan isu-isu yang memang lebih generatif gitu lah, lebih umum. Oke. Kemudian apa yang menjadi keunikan dari Mauku, brand Mauku Cake? Mauku punya keinginan, visi Yes. untuk gimana kami bisa jadi bagian dari lifestyle dengan memberikan produk yang kreatif, kemudian juga baik dalam segi pelayanan. Iya. Nah dari situ, dari harapan kayak gitu, harapannya juga kita bisa membuat beberapa kegiatan, aktivitas yang memang itu jadi salah satu penerapannya adalah ini nih, program yang Cake to Care ini. Jadi kita mau coba lebih banyak menginspirasi dalam hal-hal kebaikan, yang dimana bisa penerapannya mulai dari segi produknya ataupun aktivitas-aktivitas yang memang bisa bermanfaat. Iya. Kayak gitu. Oke. Tadi kan sempat ngebahas langsung ke campaign-nya. Mungkin aku mau narik balik nih ke tentang bisnis si Mauku Cake ini. Ada pengalaman lucu atau pengalaman something emosional lah selama ngebangun Mauku Cake ini gak sih Kak? Selama berarti udah 4 tahun ya berdirinya kan? Itu ada pengalaman yang emosional kah atau pengalaman-pengalaman lucu selama ngebangun Mauku Cake gitu? Pengalaman dari selama bareng Mauku lah ya, kerja di bareng Mauku tuh sebenarnya ada kejadian yang agak sempat kok waktu itu bisa yang ngelakuin kayak gitu. Jadi gini, waktu itu Mauku tuh berjalan kurang lebih 1 tahun lebih lah ya, berjalan mau 2 tahun. Nah di situ gue kepikiran buat bikin namanya semacam kayak loyalty program. Yang loyalty program. Yes. Itu tujuannya kan buat customer-customer yang memang loyal, gimana kita bisa memberdayakan mereka itu bukan cuma sekedar beli terus cabut gitu enggak. Jadi kita pengen coba maintain itu. Nah di situ kan setahu gue juga memang perlu ada resources yang cukup gede lah, misalnya kayak bikin membership, kemudian ada aplikasinya ataupun webnya, dia kan cukup biayanya cukup gede lah. Nah waktu itu gue sempat ngelihat itu ada di
Moka, aplikasi Moka Kasir. Yes. Dia menyediakan salah satunya adalah loyalty program. Akhirnya gue coba tuh tergiur. Gue coba ikutin. Sebenarnya udah sedikit pelajari gimana cara Moka itu dia berjalan di loyalty program itu. Sayangnya gue udah sempet beli lah tuh layanan selama 1 tahun, nilainya juga lumayan. Waktu itu ya lumayan, waktu itu gue nilainya itu 4 juta untuk 1 tahun. Nah harapannya kan memang itu bisa ngasilin sesuatu yang lebih juga nih buat mauku. Cuman waktu itu gagalnya itu nggak diaplikasiin. Jadi 4 juta itu ibaratnya sama aja kebuang gitu. Kebakar tuh. Iya. Aduh sayang banget itu. Sebenarnya harapannya kan pengen lebih bisa bermanfaat lah ya untuk mauku. Bener-bener. Cuman penerapannya tuh kurang maksimal, kurang oke lah gitu. Jadi ya nggak belas sama sekali itu nggak sempat realisasi. Aduh sayang banget itu sebenarnya. So itu bener-bener potensial banget sih sejujurnya. Iya. Kayak buat narik pelanggan. Ya tapi dari situ, dari sempat kejadian jelek itu, gue coba pengen godok lagi, pengen coba ngerancang lagi apa yang memang bisa kita masukin dengan loyalty program, dengan sumber daya yang memang gratis atau tersedia lah nih ya. Tapi nantinya masih dalam proyeksi jangka beberapa bulan ke depan lah. Cuman insya Allah bisa diluncurin tahun ini untuk loyalty program ini. Ya memang walaupun masih sifatnya belum modern ya, mungkin menurut gua belum modern kayak brand-brand gede kayak Janji Jiwa dan segala macamnya yang memang punya sistem itu loyalty program. Tapi seenggaknya gue pengen coba itulah lebih ada kemajuan dari sisi pengelolaan customer. Iya pasti sih, sebuah brand pasti pengen ada kemajuannya. Tadi kan sempet ada lu nge-mention suatu campaign ya Kak? Tadi namanya Cake to Care kan ya? Nah bisa dijelasin gak Kak campaign dari Cake to Care itu sendiri gimana? Oke. Secara garis besar ya, secara umum itu mungkin Cake to Care gambarannya adalah message yang utama bahwa setiap pribadi kita itu bisa punya kepedulian. Nah cuman kenapa dibungkus dengan cake, karena memang brandnya dari kami ya Cake Mauku Cake. Jadi itu cuman sebagai kiasan. Tapi sebenarnya maknanya adalah kita pengen maknai bahwa setiap individu itu punya kesempatan untuk bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah dari Cake to Care ini mauku balik lagi pengen punya manfaat lebih, punya inspirasi lebih. Bisa dari produknya sendiri. Jadi memang kita kerjasama sama semacam tempat sementara untuk penampungan kitten atau kucing liar ya, kucing yang kecil. Kita kan anggapannya kitten ya. Kalau anjing kan puppies. Betul. Nah kitten itu kucing liar yang memang dia masih satu domisili sama mauku, masih sekitaran Bintaro ataupun Tangsel. Nah di situ kita ngelihat bahwa ada yang perlu kita berikan dukungan. Iya. Nah teman-teman dari Mauku Cake yang beli selama periode tertentu itu sampai akhir bulan ini, sebagian dari penjualan Mauku itu kita akan alokasikan uangnya itu untuk shelter itu. Jadi namanya Bubu Pau Pau. Gila sedep banget guys itu campaign gokil banget sih menurut gue. Campaign itu kolaborasinya dengan Bubu Pau Pau ya? Kenapa? Kenapa akhirnya bisa berkolaborasinya dengan Bubu Pau Pau? Karena kan kita tahu bahwa animal shelter kan masih banyak ya di luar sana kayak animal shelter Indonesia dan sebagainya. Kenapa akhirnya di detik akhir memilih oke kita akan fokus ke Bubu Pau Pau? Sebetulnya nggak ada alasan khusus dari penunjukan dari Bubu Pau Pau ini. Kita memang cari waktu itu adalah tempat ya shelter ya. Jadi shelter yang memang dekat dengan kami di Mauku Cake. Kebetulan ketemulah dengan Bubu Pau Pau. Kebetulan kami cukup kenal dengan salah satu pendirinya. Iya, jadi memang sepertinya
cukup bisa memberikan akses untuk kami untuk masuk ke dalam kegiatan, bermanfaat seperti itu gitu. Kalau untuk pemilihannya sebetulnya kenapa milih programnya adalah ke hewan, itu sebetulnya muncul dari keresahan pribadi. Oh. Keresahan pribadi yang memang gue juga suka dengan kucing, terus ngelihat permasalahan yang memang di luar itu banyak hewan-hewan liar yang cukup sebenarnya mengganggu dalam hal, pemandangan, estetik dalam, ya baik di jalanan ataupun di pemukiman. Itu kan kalau misal tidak ditangani dengan baik, itu juga banyak menimbulkan, dampak buruk juga untuk manusia ataupun lingkungannya. Banyak keresahan. Iya, nah sebenarnya Bubu Pawpaw ini adalah mereka yang punya niat baik hati, mereka memberikan tempat tinggal sementara bagi kitten-kitten, kemudian mereka membantu mencarikan, adopter. Nah, sehingga kan harapannya hewan-hewan yang memang tidak punya tempat tinggal akhirnya bisa dapat tempat tinggal yang layak. Iya. Gitu. Jadi memang itu kita muncul, keyakinan untuk bantu dalam hal, kayaknya nih bisa lah kita bantu, dan harapannya bukan cuman tentang linearnya tentang brand-nya doang ya. Iya. Misalnya kalau dilihat apa kaitannya misal sama cake dan, animal gitu kan. Karena secara garis besar kan itu kayak agak nggak nyambung kan. Iya kan, nggak ada kaitannya nih padahal gitu kan. Iya. Cuma mauku udah coba, riset itu sebenarnya nggak begitu juga maknanya. Kita ngeliat ada potensi yang memang cukup banyak dari kolaborasi dengan, pencinta hewan. Gitu. Kita coba sebenarnya udah lama cukup kita ngamatin potensi-potensi itu, dan ya udahlah kita mungkin ini momentumnya gitu. Iya. Kayak gitu. Kan tadi kan sempat di-mention ya bahwa tujuan utamanya kan untuk membantu anak-anak kucing ini kan. Sebenarnya dari campaign ini tuh ada nggak sih tujuan untuk jangka panjangnya? Apakah mau diberlanjutkan lagi campaign kayak gini atau gimana tuh? Nggak menutup, kemungkinan untuk kita ngelanjutin beberapa tahun ke depan, kita nggak menutup kemungkinan itu. Cuman harapan jangka panjangnya bahwa program ini memang bisa memberikan inspirasi untuk brand-brand lain yang mungkin anggapan orang kayak nggak nyambung gitu ya, tapi kalau misalnya memang niat baik itu muncul ya silakan direalisasikan gitu loh. Nanti toh baiknya kalau dalam marketing mungkin itu akan jadi nilai poin plus dalam segi reputasi bahwa brand ini cukup positif karena memang punya, nilai-nilai positif yang mereka lakukan, aktivitas-aktivitas mereka, kebaikan apa. Nah sedangkan itu kan juga bisa dilihat oleh konsumennya gitu kan. Ini brand ini punya aktivitas, oh positif nih semuanya, otomatis reputasinya itu pun juga akan positif. Dan itu bagus banget buat jangka panjang brand itu. Aku mau nanya, tadi kan, Kak Budi sempat bilang ya, ada periode khususnya gitu. Nah, aku mau coba nanya dong ke Kak Budi biar, audiens di sana bisa ikut nih, mekanisme secara detail untuk ngikutin campaign ini kayak gimana? Oke. Untuk teman-teman yang mau ikut bergabung dalam, Cake to Care ini, teman-teman bisa untuk pembelian cake, apapun itu mau cake ataupun roti di Mauku Cake Bintaro, dalam periode bulan ini aja nih ya, bulan Mei, nantinya sebagian dari hasil penjualan pembelian cake teman-teman, kita akan alokasikan untuk, teman-teman kitten di sana, di Bubu Pawpaw. Jadi sebenarnya cukup simpel ya. Jadi kita tinggal beli aja nih, kita datang ke Mauku Cake Store di Bintaro sama di satu lagi kayak waktu gue riset ada satu lagi di Jakarta Timur ya? Iya, di Durensawit. Iya, di Durensawit. Jadi kalian tinggal datang atau katanya udah ada di GoFood. Boleh, bisa. Udah ada di GoFood. Lebih gampang lagi guys. Jadi kalian tinggal buka app Gojek kalian, GoFood, pesan Mauku Cake Bintaro, udah itu otomatis ikut campaign ini. Oke. Itu keren banget sih menurut gue dan kenapa menurut Kak Budi tuh peran komunitas kayak Bubu Pawpaw ini tuh penting banget karena jujur
Menurut aku ya, isu kucing di jalanan, isu kitten gini kan masih dalam tanda kutip dipandang sebelah mata kan. Kenapa akhirnya lu ingin memfokuskan, kayak peran komunitas ini nih harus kita angkat nih gitu? Oke. Jadi ini coba gua ambil sudut pandang manfaat dari, kolaborasi dengan komunitas untuk brand. Iya, Iya. oke. Eee, nggak bisa dipungkiri ya sebetulnya peranan komunitas dalam segi pemasaran brand itu cukup bagus. Bahkan, banyak juga brand yang memang mereka punya divisi community sendiri. Oke. Artinya komunitas ini bukan suatu hal yang biasa-biasa aja mungkin tidak punya nilai gitu loh. Ini punya nilai yang bagus banget. Oke. Kalau misalnya dimaksimalkan mungkin jadi potensi yang cukup besar juga. Dan itu pun juga komunitas ini sebenarnya kan komunitas yang sifatnya eksternal ya, bukan komunitas yang dari internal sendiri, bukan dari brand itu sendiri kemudian di-maintain, bukan kan. Nah, tapi sama ada benefitnya. Ketika komunitas itu memang datang dari luar, bisa meningkatkan hal yang belum terjamah dari brand itu sendiri. Jadi potensial customer itu tetap ada, gitu kan. Jadi kalau misalnya brand yang udah melihat, oh ini marketnya di sini. Nah, ketika mau melebarkan market lain kan juga bisa ikut gabung dulu lah dengan komunitas yang memang punya pasarnya di situ gitu. Gue mau nanya, di tim Mokukeks itu sendiri tuh ada nggak sih kayak pengalaman pribadi atau pengalaman tim kayak dengan kucing atau kayak bahkan kayak punya momen kayak paling menyentuh gitu-gitu kayak gue kan research ya di IG Bubu Pau Pau ini kan, dia itu cerita-ceritanya sedih banget menurut gue karena kayak ada kitten yang bekas kelindas mobil dan sebagainya. Nah kalau dari tim Mokukeks itu sendiri ada nggak sih Kak kayak momen-momen sama kucing gitu? Oke. Kebetulan banget nih, jadi semua admin yang ada di Mauku itu admin ya, terutama ya kan perempuan tuh. Mereka adalah pecinta kucing. Dan poinnya gini, ini juga bukan cuma omongan ya, tapi emang benar kita fakta. iya, emang fakta gini. De facto. Jadi Mauku tuh waktu sebelum pindah ke tempatnya sekarang itu sempat di sektor 2. Dari situ sama juga pemukiman. Pemukimannya agak lebih sempit lah dibandingkan dengan tempatnya sekarang. Betul. Nah, di sana itu banyak kucing yang keliaran. Akhirnya di situ sempatlah ada satu kucing yang memang dia tuh suka banget duduk di depan toko. Nah, akhirnya karena kebetulan juga gua sama istri suka kucing, di rumah juga ada makanan kucing, akhirnya beberapa kali kita coba kasih makan lah, karena kita kan juga kasihan sama dia. Kalau kucing liar kalau ditelantarin siapa sih yang mau ngasih makan, nggak ada. Kan kalau bukan emang yang memang suka dengan itu kan. Betul. Nah di situ kita coba kasih makan setiap harinya, yaudah akhirnya mereka jadi bagian dari mau. Jadi setiap hari mereka di situ, walaupun nggak di dalam ya, nggak di dalam, tapi di luar. Nah di situ juga ada nilai plusnya. Kalau misalnya buat customer yang datang pengambilan kue, mereka suka dengan kucing, mereka jadi ada nilai plusnya gitu loh. Seperti menarik perhatiannya lah. Gitu. Nah itu berlanjut lah tuh program itu di tempat yang sekarang. Jadi memang kita nyediain makanan kucing yang itu bukan rutinitas juga sih, tapi itu udah jadi bagian dari alam bawah sadar kita. Kalau misalnya ada kucing yang memang lewat toko terus kemudian dia nunggu depan toko, nah itu biasa admin tuh udah tahu, oh ini saatnya kita ngasih dia makanan. Gitu. Waktu itu sempat ada memang kucing yang memang reguler lah, dia datang ke toko kemudian pergi, habis itu datang lagi buat makan, tapi sekarang udah nggak tahu nih kemana. Tapi hal-hal yang kayak gitu kita masih coba nerapin, walaupun memang nggak kucingnya reguler datang ke situ. Betul. Berarti rasa empatinya itu ya yang benar-benar ke-highlight ya. Empati dengan kucingnya. Nah, aku mau nanya Kak, kan bisa dibilang campaign yang mengangkat isu tentang kucing-kucing kayak gini kan, sepengetahuan aku ya, se-research aku kan baru brand Mokukeks itu sendiri ya. Kayak seperti pionir lah. Ada nggak sih Kak harapan kayak untuk brand-brand lokal lainnya baik dari F&B atau brand lainnya untuk kayak ayo coba angkat isu-isu yang dalam tanda kutip dipandang sebelah mata kayak gini? Oke. Ya
Gua nggak tahu sih sebetulnya yang pastinya di luar sana tuh apakah ada yang juga memang mereka kolaborasi dengan shelter-shelter Mhm. kucing, hewan gitu. Tapi yang jelas adalah ini bukan suatu hal yang memang harapannya putus tengah jalan. Yes. Harapannya ya karena masifnya media sosial, pengguna media sosial, dan kita juga banyak aktivitas-aktivitas online. Semoga, kegiatan ini yang membantu dalam hal, eee, sosial untuk makhluk Mmm. hidup manapun, bukan cuma Ya tentang ya sama ya manusia, ya ya. tapi makhluk hidup manapun gitu kan. Mmm. Ada hewan contohnya seperti itu bisa ter-cover oleh brand-brand yang memang punya niat baik dalam hal kebermanfaatan untuk sosial, Mmm. gitu. Mantap sih. Gue mau nanya ke pribadi lu. Kak Budi ini melihara kucing gak sih, Kak? Mhm, Melihara kucing? ada. Lu ngerasa gak sih kayak ini gak tau ya, ini ngerasa gue aja. Disclaimer gue juga melihara kucing. Gue ngerasa kucing itu kayak gue ngasih makan, terus dia ngerasa kayak dia Tuhan. Mmm, Kalau lu kayak gitu juga gak kucing lu? mhm, iya. Kayak Sebenarnya ada kebalikan dengan anjing ya, iya, kebalikan dengan anjing. itu. Kalau kucing kan sebetulnya mereka dikasih makan, Bener. masa bodoh gitu kan, malah Iya. nganggap kita kayak babunya gitu. Kayak Kayak gimana ya? Aku ngasih makan nih enak. Dia bener-bener kayak ngerasa Tuhan kayak, "Ah, gue makan nih," abis itu tidur, abis itu pup, abis itu lanjut lagi kayak gitu. mhm, Kayak aku ngerasa ini tuh ngeselin, tapi lucu at the same time gitu. mhm, Kayak gimana ya, rasanya tuh kayak ngeselin gitu. Jadi, aku ngeliat di Bubu Popo ini tuh kayak ngeliat kucing ini tuh malah kayak jujur malah kayak kebalikannya, kayak kucing di Bubu Popo ini kayak sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat menggemaskan sekali lah kayak mhm gitu. mhm mhm. Ya kalau dilihat dari VT, yang diposting sama Bu Papo sih kelihatannya kan ada tuh beberapa testimoni yang memang, Mhm. adopter yang udah Iya, pengambilan kucingnya kan. Nah, gemes-gemesin banget itu iya, terus kucing-kucingnya. ditampilin tuh gimana dia kucing-kucing itu ketika udah masuk ke dalam rumah yang memang lebih layak ya, Mhm, di situ mereka happy gitu. mhm, Artinya kan memang ada perubahan emosional mungkin dari hewan yang dirasain ketika dia kesepian, mereka nggak punya, teman interaksi, mhm, lalu ada perubahan yang memang dia punya tempat yang lebih nyaman, mereka iya, punya teman bisa ya segala macam, entah cuma mhm, sekedar ngasih makan pun mereka kayak punya rasa tempat tinggal yang, iya, ini akhirnya kayaknya tuh enak banget gitu. iya, akhirnya akhirnya aku dapet tempat yang layak, Mhm, kayak rasa berterima kasihnya tuh entah kenapa ya, aku ngerasa setiap nonton VT-nya Bubu Popo itu kayak ngeliat kucing-kucing itu kayak kayak kelihatannya kayak, "Aduh aku berterima kasih banget sama Bubu Popo, kayak mhm, udah menerima aku sementara untuk mhm, mencarikan aku dokternya," kayak mhm gitu. mhm Kayak mhm. gemesin banget lah pokoknya, kayak beda banget sama kucing-kucing yang emang dari awal udah hidup Enak. hidup enak, hidup manja, itu bener-bener ngeselin banget. Beda Mhm, banget sama anjing yang dia kita kasih makan, dia ngerasa kayak kita Tuhannya, mhm, kayak manja banget gitu. kebalikannya. Iya, bener banget. Nah, selanjutnya kayak aku mau nanya nih, ini kan berarti periodenya 12 dari awal Mei sampai akhir Sampai Mei sampai ya? akhir bulan. Akhir-akhir Mei, itu bisa ini nggak sih, Kak, apa namanya, kita mungkin kasih tahu ke audiens aja langsung kali ya? Kayak, Mhm, ordernya bisa lewat mana aja, terus, untuk ikutin campaign ini bisa di-follow Instagram apa aja gitu ya? boleh boleh. Jadi untuk Mmm, teman-teman yang bisa pembelian dalam mau mhm, ikut kontribusi dalam kebaikan sosial ini, mhm, teman-teman bisa order dari channel manapun, dari mau bisa WhatsApp, bisa datang ke toko, ataupun online food, GoFood, mhm, kemudian Shopee Food. Dan untuk kalau misalnya mau ikutan juga jangan lupa follow Instagram-nya Mauku Cake, kemudian ada Mauku Roti Gulung, dan kemudian Instagram-nya Bubu Pau Pau. mhm. Kayak gitu. Oh iya tadi ke-mention tuh roti gulung. Aku mau nanya nih, itu kan berarti roti gulung kan baru ya, Kak, ya? Mhm. Itu tuh udah dari kapan sih, Kak? Maksud aku kayak, kan awalnya kan dari cake, seinget aku tuh Mauku Cake ini tuh, dia tuh kue orderan kan, kue, pre-order gitu. Nah, kenapa tiba-tiba terbesit kayak, "Oh aku mau nyoba roti gulung nih, kayaknya ada potensial," gitu? Oke.
Sebenarnya wow. Nggak apa-apa, santai. Sebenarnya roti gulung ini kita datengin sebagai pembeda ketika kita pindah ke tempat yang sekarang. Karena kita lihat sebenarnya tempatnya sekarang cukup punya banyak tempat yang bisa dieksplor dibandingkan tempat yang sebelumnya. Akhirnya coba kita cari ide lah nih, apa yang memang bisa ngebantu brand ini supaya tetap bisa lebih stand out untuk kedepannya gitu. Kita bikin lah nggak jauh dari cake, yaitu bakery. Nah, kita bikin keunikan dari bakery ini, yaitu dari bentuknya yang roll. Ini juga salah anggapan juga, kebanyakan customer menganggapnya itu donat. Karena bentuknya agak emang bulat gitu kan, nggak kayak roti gulung pada umumnya. Iya, karena memang kita condongnya lebih ke toppingnya, jadi kelihatan rollnya itu nggak kelihatan kan kalau dari. Aku ngeliat sih di Instagram Mauku kayak roti gulungnya tuh bener-bener variatif banget. Ya, dan kita di situ juga nonjolin sebenarnya ada keunikan dari segi produknya. Kita nambahin santan di dalamnya, dan itu santan sendiri kita pengen coba angkat dari segi emosionalnya, yang dimana santan emosional tuh. Santan sebenarnya kan anggapannya adalah makanan yang kotor, kolesterol, dan sebagainya ya. Nah, cuman santan ini pun juga punya nilai keunikan sendiri. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam produk, ya banyak lah masakan Indonesia yang punya rasa unik ketika dicampurkan dengan santan gitu, kayak ada rendang, kemudian opor dan sebagainya lah. Di situ kita pengen coba nambahin value. Bukan cuma lembutnya, tapi ada rasa yang memang beda. Kita masukin di situ roti gulung itu. Jadi harapannya roti gulung rasa Nusantara ini yang kita gaungkan ini bisa memang lebih banyak menginspirasi dalam hal-hal makanan tradisional, tapi kita kemas dengan cara yang modern. Dengan roti gulung itu. Dengan beberapa topping ataupun variasi produk yang memang nantinya kita canangkan. Topping yang paling khas di roti gulung tuh apa tuh Kak yang ada di Mauku Cake? Basic banget ya, orang-orang tuh suka coklat keju lah. Wah, itu udah coklat keju. Coklat keju itu basic banget. Iya. Cuman kan kita pengen orang tuh tahu, oh ini santan nih rasa uniknya tuh di sini nih. Dan ini juga tercermin dari segi produknya, punya karakteristik lembut, kemudian lembab, nggak gampang kering. Nah, itu salah satu manfaat jadi kita gunain santan. Kayak gitu. Rasa yang paling nggak tahu ya, kan aku ngeliat tuh rasa banyak banget ya, kayak ada abon, rasa strawberry gitu-gitu. Itu dari semua rasa itu ada nggak sih kayak top 3 yang paling laris manis? Bukan top 3 lah ya, top 4 lah ya. Iya, top 4. Karena pembelian kan satu box 4 nih. Oh iya benar. Jadi gua anggap sebagai top 4 ya. Oke. Pertama ada Chocolava, kemudian strawberry mochi, kemudian ada blueberry almond, terus ada cookies and cream. Berarti 4 itu tuh yang paling sering cepet habis. Iya. Berarti itu harus bener-bener kita duluan untuk ambil, untuk kita beli kue itu, mau kita datang atau di GoFood. Teman-teman, itu ada top 4 Mauku Cake roti gulung ya. Jadi kalian bisa beli itu roti gulung, dan secara tidak langsung kalian juga langsung ikut ke campaign kita ini. Karena dengan setiap pembelian apapun selama bulan Mei itu akan langsung otomatis setengahnya itu akan didonasikan ke Bumbu Pao. Untuk campaign ini sendiri dipostingnya di selain IG Mauku Cake di mana lagi Kak? Instagramnya Bumbu Pao juga ada. Oke. Sama ini ya, @caketoker_. Iya. Itu salah satu Instagram campaign kami juga. Jadi kami posting di situ juga. Tapi emang kebanyakan kita tuangkan semua informasinya adalah di Instagram itu. Jadi harapannya informasinya nggak terlalu capek-capek lah. Mungkin ini jujur, ini bener-bener daging banget sih podcast ya. Jadi kita tahu akhirnya latar belakang dari Mauku Cake ini ternyata iseng-iseng doang. Terus ternyata ada ikatan emosional sendiri dengan Bumbu Pao-nya ya kan. Mungkin
Itu sih dari gue, dan kalian jangan lupa follow IG-nya Maukukek dan juga Bubu Pau Pau, dan order bisa via DM, via WhatsApp, via Gojek, bisa dimanapun itu. Lalu jangan lupa kalian untuk ikut campaign kita ini, karena setiap pembelian itu akan sangat berharga guys. Mungkin itu dulu dari gue. Terima kasih semua audiens. Terima kasih Kak Budi Siap, thank udah you, datang King. ke podcast kita. Oke. See you in another video guys. Thank you.